Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari 2 Samuel pasal 5 ayat 19 dan ayat 20. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perazim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perazim. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjumpai satu pengalaman dari seorang Raja Daud. Dia seorang raja yang punya strategi menangani hal-hal yang berhubungan dengan perang. Dia seorang yang diberi kemampuan Tuhan untuk memimpin barisan pasukannya, memperoleh kemenangan dalam setiap peperangan. Namun dalam hal seperti itu, bukanlah berarti Daud bebas berbuat sesuai pengalamannya, kemampuannya, kebiasaannya, dan kekuatannya. Dalam kehidupan yang kita jalani, sering jika kita sudah sangat terlatih dan terbiasa, maka kita tidak perlu lagi membaca catatan. Kita tidak perlu lagi menghafal. Kita tidak perlu lagi mulai mengingat-ingat. Karena kita sudah sering dan terbiasa melakukannya berulang-ulang kali. Namun di sini kita melihat Daud boleh ahli, boleh punya kemampuan, boleh terkenal, namun dia mengingatkan kepada kita, strategi kemenangan ternyata perlu menghadirkan dan bertanya Tuhan. Ini hal yang penting. Karena banyak kali dalam dunia bisnis, dalam dunia kerja, dalam dunia studi, dalam segala macam kegiatan yang kita kerjakan, kita sudah memiliki banyak pengalaman, banyak kemampuan, banyak keberhasilan, dan itulah yang menjadi referensi kita untuk tidak bertanya Tuhan, untuk tidak meminta strategi Tuhan, untuk tidak mohon petunjuk Tuhan. Daud mengajar kepada saya dan kita semua, ketika dia akan berhadapan dengan orang Filistin, Daud bertanya, akankah kau serahkan orang Filistin itu ke dalam tanganku Tuhan, atau tidak? Mungkinkah kita bertanya, apakah Tuhan akan serahkan proyek ini untuk saya? Mungkinkah kita berdoa, Tuhan, akankah Tuhan izinkan saya mendapat gelar? Apakah Tuhan akan izinkan saya buat ini? Ada banyak hal yang seringkali
Kita tidak bertanya kepada Tuhan untuk bertanya apakah Tuhan izinkan kita menang, apakah Tuhan izinkan kita maju atau tidak. Hal inilah yang menjadi pelajaran buat kita sebagai orang-orang percaya. Dia bertanya, akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Dan Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Di sini kita melihat Daud menemukan salah satu hal yang luar biasa, sehingga dia mengingatkan kepada kita bahwa dia memiliki suatu kekuatan yang besar karena keyakinan dan kepercayaannya yang kuat terhadap Tuhan. Sebab itu dia punya keyakinan yang pasti bahwa jika Tuhan katakan aku akan serahkan mereka ke dalam tangan, dia tidak berpikir menurut akalnya lagi. Benar tidak, orangnya lebih banyak, musuhnya lebih kuat, peralatannya lebih hebat, itu bukan urusan. Karena itu Daud begitu percaya sehingga setiap ingin melakukan sesuatu, dia masih bertanya kepada Tuhan. Karena perlengkapan bukan menjadi kepastian untuk meraih kemenangan. Pengalaman bukan menjadi kepastian untuk meraih sukses. Tapi yang menjadi kepastian jika Tuhan berkata, itu aku berikan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar selalu bertanya, bukan membuang waktu. Tapi jika kita bertanya, waktu itu jadi singkat. Mengapa? Jika Tuhan berkata tidak, ya memang kita tidak bikin apa-apa. Tapi jika Tuhan berkata, iya, saya serahkan, kita dengan segala perlengkapan yang sederhana, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, urusan itu selesai. Karena Tuhan sudah katakan, iya, saya berikan. Dan itulah yang menjadi sebab di saat peperangan dunia kedua, beberapa jenderal sudah mengatur strategi untuk perang, dan akhir dari strategi itu, jenderal itu harus berkata kepada prajuritnya, strategi kita sama. Karena di sana jenderal juga. Perlengkapan kita tidak jauh berbeda. Jumlah kita tidak jauh berbeda. Yang menjadi persoalan dan kepastian besok, Tuhan ada di pihak siapa? Inilah pikiran yang logis bahwa dari semua persiapan, dari semua pengalaman, dari semua kemampuan, dari semua potensi yang kita bisa miliki, yang akan menentukan semua kita akan berhasil adalah Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita akan menghadapi hari-hari yang Alkitab katakan tidak lebih baik dari hari yang kita sudah lewati. Dengan kata lain, tahun 2023 tidak lebih baik dari tahun 2022. Karena kejahatan itu akan terus memuncak. Bahkan Alkitab katakan akan membumbung sampai ke langit. Dan kita ada di situ. Kita bekerja, kita berusaha, kita hidup di situ. Biasakanlah diri untuk selalu bertanya Tuhan. Supaya ketika kita disodorkan sesuatu yang merupakan keuntungan dan hal itu sudah sangat biasa kita kerjakan, hati-hati. Pengalamanmu tidak cukup untuk membuat engkau berhasil.
Kemampuanmu tidak akan pernah cukup untuk membuat engkau sukses. Yang membuat kita sukses adalah Tuhan. Oleh sebab itu, bertanyalah kepada Tuhan. Dan jika Tuhan berkata, aku serahkan itu ke dalam tanganmu, maka apapun yang ada di depan kita, sebesar apapun, sekuat apapun, sehebat apapun, ketahuilah engkau pemenangnya. Karena Tuhan serahkan itu ke dalam tangan itu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena di hari yang baru ini Tuhan ingatkan kepada kami. Kami belajar dari Daud. Walaupun dia sudah banyak pengalamannya, banyak kemampuannya, besar kekuasaannya, tapi dia masih bertanya kepadamu Tuhan. Karena dari Tuhanlah sumber kemenangannya. Ajar kami Bapa untuk juga dapat melakukan hal yang sama dalam kehidupan ini, agar kami tidak membuang waktu kami dengan kegagalan, dengan hal-hal yang merugikan, dengan hal-hal yang membodohi kami sendiri. Tapi ajarlah kami untuk bertanya kepadamu, dan jika Engkau mengizinkan, kami percaya jika tangan Tuhan sudah membuka, tidak ada tangan yang dapat menutupnya. Dan jika tanganmu tidak membuka, tidak ada tangan siapa-siapa yang dapat membukanya. Sebab itu kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini. Tolong anak-anakmu yang sudah bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sibuk dengan kegiatan di rumah. Ingatkan kami untuk selalu bertanya kepadamu, karena Engkau Tuhan, bukan hanya sumber berkat, tapi Engkau sumber strategi untuk kami meraih berkat-berkat Tuhan, untuk kami meraih kemenangan, untuk kami meraih keberhasilan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selamat pagi.